Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas soal menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ya, untuk menyelesaikan soal seperti itu tentu kita harus mengetahui teorema Pythagoras. Jadi yang pertama kita mengingat kembali teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Oke. Dalam teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada sebuah segitiga siku-siku yang apabila diketahui panjang sisi tegaknya, misal A dan B, maka sisi ketiganya atau sisi miringnya yang misal C itu dapat dicari dengan rumus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini teorema Pythagoras. Nah, sebagai contoh, misal kita punya soal berapa panjang sisi ketiganya jika diketahui sisi tegaknya itu misal 18 dengan 27. Nah, untuk mencari sisi ketiganya dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti misal saja ini adalah X. Maka nilai X dapat kita cari dengan rumus yang tadi, yang ini. Berarti 18 pangkat 2 ditambah dengan 27 pangkat 2. Nah, setelah sampai di sini tentu teman-teman harus mengetahui berapa hasil dari 18 kuadrat, demikian berapa hasil dari 27 kuadrat. Dan apabila teman-teman tidak hafal, maka yang teman-teman lakukan pasti mengalihkan. Ya, kita coba kalikan berapa hasil dari 18 kali 18. 64, 4 simpan 6, 14, 8, 1. Kita peroleh 324. Kita langsung cari juga 27 kuadrat. 27 kali 27, 49, simpan 4, 14, 18, 14 simpan 1, 5. Kita peroleh 729. Nah, berarti kita lanjutkan di sini sama dengan akar dari 324 ditambah dengan 729. 324 ditambah dengan 729 kita peroleh 1053. Nah, tentu setelah sampai di sini itu teman-teman jika ini adalah soal pilihan ganda ataupun uraian tapi diminta paling sederhana, bentuk akar dari 1053 itu belum paling sederhana, sehingga teman-teman harus mencari hasil dari atau faktor dari 1053. Berapa kali berapa dapat 1053 yang salah satunya bisa diakarkan. Nah, setelah teman-teman mencari nanti akan diperoleh hasil dari atau faktor dari 1053 itu 81 dikali dengan 13. Dengan demikian dapat kita sederhanakan menjadi akar 81 itu sama dengan 9, akar 13 tidak bisa sehingga tetap kita tulis akar 13. Hingga sisi ketiganya, panjang sisi ketiganya atau nilai X diperoleh 9 akar 13. Nah, salah satu kelemahan dari cara yang telah kita uraikan adalah kita harus mencari berapa 18 kuadrat, 27 kuadrat, dan menyederhanakan bentuk dari 1053. Kita punya alternatif yang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Ada dua alternatif. Yang pertama, kita lihatkan satu persatu. Alternatif yang pertama untuk menyelesaikan soal ini teman-teman bisa menyederhanakan. Jadi apabila ini soalnya teman-teman melihat angka yang diberikan oleh soal kemudian mencari FPB dari kedua bilangan tersebut. Ternyata 27 dengan 18 FPB-nya adalah 9 atau salah satu faktor yang ada di 18 dan 27 adalah 9. Sehingga teman-teman bisa menyederhanakan terlebih dahulu segitiga ini. Ini kita sederhanakan, kita bagi 9 diperoleh hasilnya 2. Ini kita bagi 9 diperoleh hasilnya 3. Sehingga segitiga yang kita punya itu panjang sisinya sekarang adalah 2 dan 3. Anggaplah ini nilai Y-nya. Sisi ketiganya bernilai Y. Itu tentu dengan teorema Pythagoras kita peroleh akar dari 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 4
ditambah 9 sama dengan 13. Nah, karena nilai X yang kita cari dari segitiga awal tadi dengan menggunakan angka 2 dan 3 hasil sederhana yang kita bagi dengan 9, maka nilai yang kita peroleh di sini harus kita kali dengan 9 kembali. Sehingga nilai X dari soal yang tadi itu sama dengan 9 kalinya Y. Hingga didapat Y-nya akar 13 berarti 9 akar 13. Nah, ini alternatif yang pertama. Kalau ada alternatif pertama berarti ada alternatif yang kedua. Oke, alternatif yang kedua itu teman-teman bisa menyelesaikan soal yang ini juga. Ini saya hapus. Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang kita sederhanakan. Jadi kalau tadi kita punya teorema Pythagoras yang ini kita bisa sederhanakan. Bentuknya menjadi seperti ini. Misal teman-teman punya sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisinya misalkan A akar N. Ini sisi tegaknya. Dan di sini A akar N. Jadi koefisien dari kedua akarnya ini sama-sama A, harus sama. Sehingga nilai C di sini dapat kita cari dengan teorema yang sama, tapi setelah kita sederhanakan nanti hasilnya pasti berbentuk A akar dari M ditambah dengan N. Nah, dengan rumus ini kita bisa menyelesaikan soal yang tadi sebagai alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua. Jadi kalau kita punya sebuah segitiga yang panjang sisinya adalah 18, 27, sisi keduanya, kita harus mencari nilai A. Nilai A ini adalah unsur atau faktor yang sama dari kedua bilangan ini. Faktor yang samanya adalah 9. Berarti ini kita bisa tulis 9 dikali 2. Sementara yang ini 9 dikali 3. Setelah itu, selain koefisien ini, selain A, itu kita masukkan ke dalam akar. Berarti akar berapakah yang bernilai 2? Tentu kita peroleh akar 4. Akar berapa yang senilai dengan 3? Berarti akar 9. Berarti 9 akar 4, 9 akar 9 berdasarkan teorema Pythagoras yang telah kita sederhanakan. Ini kita dapatlah sisi ketiganya yang kita anggap tadi X. X sama dengan menggunakan teorema yang ini kita peroleh A-nya 9, berarti di sini 9 akar dari 4 ditambah 13. 4 tambah 9. 4 tambah 9 kita peroleh sama dengan 13. Sehingga diperolehlah panjang sisi ketiganya 9 akar 13. Itu alternatif kedua. Untuk contoh kedua, kita punya sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisinya misal di sini 7 akar 3. Misal di sini 7 akar 2. Nah, jika kita mengandalkan teorema Pythagoras, berarti untuk mencari sisi ketiganya, anggaplah X, itu dapat kita cari dengan rumus Pythagoras yang tadi, yakni akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti di sini 7 akar 3 pangkat 2 ditambah 7 akar 2 pangkat 2. Sama dengan akar dari 7 pangkat 2, 49. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. 7 pangkat 2, 49. Akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 atau sama dengan 2. 49 kali 3 itu sama dengan 147. 49 kali 2 itu sama dengan 98. Sama dengan akar dari hasil jumlah 147 tambah 98 itu sama dengan 245. Nah, tentu sekali lagi 245 ini harus kita sederhanakan lagi, yakni mencari berapa faktor dari 245 yang salah satunya bisa diakarkan. Nanti kita akan peroleh 49 dikali 5. Karena 49 dapat diakarkan.
Sehingga hasilnya adalah akar 49 sama dengan 7, akar 5 tidak bisa, sehingga kita tetap tulis akar 5. Kemudian bagaimana dengan alternatif 1? Alternatif 1, kita selesaikan alternatif satunya. Alternatif 1 saya taruh di bawahnya. Alternatif 1. Alternatif 1 itu dengan cara menyederhanakan. Kita melihat faktor yang ada di kedua sisi ini. Di sini terlihat jelas bahwa masing-masing dari kedua sisi ini memiliki faktor 7. Sehingga kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan. Ini hasil sederhananya sisa akar 3. Ini hasil sederhananya sisa akar 2. Sehingga dari segitiga yang kita punya, itu panjang sisinya adalah akar 3 dan akar 2. Sehingga misal ini adalah Y. Sama dengan menggunakan teorem Pythagoras juga, kita peroleh akar 3 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2. Sama dengan akar dari 3 pangkat 2 sama dengan 3. Akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Sama dengan akar 5. Sehingga nilai X-nya adalah hasil sederhananya tadi 7. Kita kalikan kembali dengan nilai yang kita peroleh. Berarti 7 kali akar 5 sama dengan 7 akar 5. Ini alternatif 1. Bagaimana dengan alternatif 2? Di sini saya tuliskan kembali. Kalau kalian punya A akar M dan sisi tegaknya yang satu adalah A akar N, di sini diperoleh sisi C-nya, panjang sisi C itu sama dengan A akar M tambah N. Sehingga dari contoh soal yang kedua, panjang sisinya adalah 7 akar 3, 7 akar 2, maka nilai X-nya dengan menggunakan rumus yang ada, itu sama dengan 7 akar 3 tambah 2. Sama dengan 7 akar 5.